Iku apa iku, Bos? Nah, ini apa? Gelatung. Fungsinya untuk apa ini? Nah, yang ini yang tumbuhnya dari dari bahan-bahan yang mengandung protein. Ya contohnya mungkin dari ikan-ikan laut atau dari sisa-sisa daging. Nah, ini bisa tumbuh dikasih makan kemudian sekarang dipakai untuk melengkapi pembuatan pupuk cair karena ini mengandung protein yang sangat tinggi. Nah, ini juga akan membantu melengkapi istilahnya untuk melengkapi fungsi pupuk cair. Jadi untuk melengkapi kandungan PNPK-nya. Nah, untuk mendukung supaya bahan pendukung. Ini saya masukkan ya. Oke. Diaduk jadi satu. Oke. Sampai berapa hari? Iya. Nah, ini dari bahan-bahan yang lain. Iya. Nah, ini yang sudah melalui proses tidak hanya 1 minggu 2 minggu. Ini sudah lebih dari 2 bulan, Bu. Nah, ini. Nah, ini pun sudah saya pakai berkali-kali. Nah, ini sudah itu contohnya ini yang jadi 1 jerigen 5 liter. Itu sisanya juga ini sudah saya ambil 3 kali dulu. Jadi 5 liter yang kemarin 5 liter, yang dulu itu 5 liter. Jadi sudah saya ambil 15 liter. Ini masih bisa diproses lagi dengan ditambah bahan-bahan lagi sebagai bahan pendukung. Termasuk ini, Bro, tunggu sebentar ya. Nah, ini walaupun ini belum jadi sepenuhnya. Apa ini? Ini apa itu? Nasi basi, nasi lah, nasi yang ditumbuhkan jamurnya ya. Nah, ini yang berguna ini jamurnya. Nah, ini sebagai pengganti jamur trichoderma yang sangat bermanfaat juga untuk pertumbuhan tanaman. Untuk melengkapi fungsi dari pupuk cair ini nantinya juga. Nah, ini sebenarnya sudah saya pakai berkali-kali ini, yaitu contohnya yang tanaman yang kemarin diupload itu, Bro. Ini kayak proses tadi ya, jamurnya nih. Oke. Nah, ini saya masukkan ya. Oke. Nah, ini sudah mengandung jamur walaupun belum maksimal karena ini mau diproses lagi segera. Untuk takaran Kita semakin banyak semakin bagus, tapi nanti kan saling melengkapi. Ya, ini takarannya sebenarnya menurut secara ilmiahnya saya sendiri kurang tahu, Bro. Cuma mengandalkan kira-kira, jadi mengandalkan perasaan dan naluri saja. Nah, kalau pengen dites kandungannya apa, terus manfaatnya apa, nanti terdapat unsur apa saja, silakan dites ke lab. Nah, itu ya, mungkin hasilnya sendiri saya juga pengen tahu gitu, saya juga penasaran. soalnya ketumbuhan bagus. Ya, ini saya sendiri menurut ilmiahnya, menurut komposisinya berapa ini saya sendiri cuma mengandalkan perasaan. Jadi ya jangan disalahkan ya. Yang penting kita sudah membuktikan ini pemakaian pupuk cair yang saya bikin ini ternyata ya hasilnya ya nggak terlalu mengecewakan lah. Itu saja, Bro. Ini nanti ini sudah tak kasih makanan ya seperti ini tadi. Mau saya tambahin tapi ya. Iya. Nah, ini saya tutup dulu. Ini yang sudah jadi yang dia pakai. Saya simpan dulu. Nah, sementara ini mau ngasih makanan bakteri atau mikroba yang ada dalam komposisi dari berbagai macam bahan ini. Nah, ini cairannya sebenarnya sebagusnya memakai urin kelinci, tetapi karena di sini nggak ada bahan, sulit ditemukan, jadi saya cuma memakai
air cucian beras, air kelapa, kemudian saya tambah sama air hujan. Ini dekomposer memakai EM4 pertanian. Ada yang untuk peternakan, ada juga untuk perikanan. Jadi ini yang untuk pertanian warna kuning. Nah, ini cuma sebagai tambahan saja. Dan nanti akan kita berikan untuk mikroba yang kita tumbuhkan di dalam komposisi ini, di tempat ini, supaya tidak mati. Nah, gitu. Ini maksudnya, fungsinya ini molase sama EM4 ini. Nah, ini molasenya. Nah, ini untuk dekomposer sebagai pengurai. Nah, ini sebagai makanannya. Iya. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk, kita diamkan dulu sejenak, kurang lebih 5 menit lah. Setelah ini istilahnya EM4 itu bakteri pengurai, kemudian kita campur dengan air, kemudian kita kasih makan. Fungsinya menggugah, menghidupkan kembali bakteri yang ada dalam kandungan EM4 ini, untuk supaya bangun kembali. Setelah bangun, kasih makan, hidup. Nah, dia biar bekerja untuk menguraikan bahan-bahan yang telah kita siapkan yang ada di sini, yang dari berbagai macam-macam itulah yang ada kandungan gizinya. Nah, itu. Nah, kira-kira hampir cukup. Baru ini nanti dimasukkan ya Bu ya. Oke. Nah, ini dicampurkan. Ini fungsinya untuk mengasih makan bakteri-bakteri atau mikroba atau unsur hara makro atau mikro. Istilahnya saya sendiri kurang paham. Ini soalnya cuma tanpa pendidikan, Bu, tanpa pendidikan yang pasti. Jadi kita cuma mengira-ngira saja lah. Nah, ini kemudian kita aduk dulu. Komposisinya ini apa aja Pak Julius? Macam-macam. Ini ada yang berasal dari hewani, contohnya ya, misalkan tulang-tulang, sisa-sisa tulang, dan kebanyakan limbah dari kebanyakan limbah dapur, seperti sisa-sisa kepala ikan, tulang-tulang ikan, bahkan ikan asin tuh bisa juga. Bahkan kalau nggak ada, kita kasih siput juga boleh. Yang penting yang sifatnya amis. Nah, itu ciri-ciri kandungan mengandung protein. Kemudian yang ini tadi juga kita tambah dengan pakai belatung. Nah, belatung yang kita budidaya, punya juga budidaya belatung. Nah, ini kita tambahkan ke sini untuk mendukung, memperbanyak kandungan nilai proteinnya. Gitu, Bu. Terus tadi ada dari jamur juga, yaitu jamur dari nasi yang kita tumbuhkan dari nasi. Ini timbul jamur, tadi sudah dimasukkan ya, untuk melengkapi dan menambah komposisi yang ada di dalam ini. Selain itu kandungannya ada macam-macam buah-buahan, ada kates, nanas, pisang, sirsak, tomat, terus macam-macam sampai lupa. Terus daun-daunan dari daun lantoro juga ada, daun kelor itu yang utama. Ada juga ini dari airnya, lupa saya tambah dengan air sabut kelapa yang kita fermentasi hampir 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi ini cairannya ya dari air hujan, air kelapa, air cucian beras, kemudian fermentasi sabut kelapa. Gitu, Bro.
ada juga ini dari bonggol pisang juga ditambah. Sebenarnya sudah dari pisang sudah dapat, tapi untuk melengkapi dan memperbanyak kandungannya ini maksud saya. Gitu. Dan macam-macam lagi banyak sebenarnya tambahan-tambahan di sini sampai lupa. Ya nantilah kita bikin lagi, kita praktekkan lagi dengan ukuran atau komposisi dan campuran atau dari bahan yang kita perhitungkan benar-benar. Ini karena ya istilahnya sebenarnya dulu cuma masih mencoba gitu, tapi ternyata ya hasilnya alhamdulillah lumayan bagus lah, seperti yang kita praktekkan di tanaman porang yang di sebelah rumah ini. Saya kira begitu bro. Ini kelanjutannya setelah kita kasih makan sama molase. Nah, EM4 mikroba yang ada dalam EM4 ini kita kasih makan molase, kemudian kita masukkan lagi ke bahan-bahan yang telah kita siapkan ini, kemudian kita tutup kembali bro. Nah, kita tutup kembali, tapi harus ada sedikit ventilasi. Fungsinya untuk sirkulasi udara, maksudnya untuk membuang bila ada kelebihan gas. Itu bro. Nah, atau mungkin nanti kita atau kembali kita kasih lubang, kita kasih selang untuk saluran udara keluar, pembuangan gas maksudnya. Nah, gitu bro. Saya kira cukup. Ini sampai berapa hari nih Pak Ajud? Apa? Sampai berapa hari di? Nah, di sini minimal ini 20 hari sampai 30 hari. Kemudian diaduk, tapi setiap seminggu sekali diaduk 15 hari. Biasanya saya kasih makan sama molase supaya bakterinya tidak mati gitu. Nah, mungkin dah 3 kali 4 kali ngasih makan sama molase, kemudian kira-kira 1 bulan sudah siap kita pakai. Ini yang sudah siap bro. Ya, ini besok sudah bisa diaplikasikan ke tanah. Ke tanah, bisa ke tanah juga bisa, langsung ke tanaman maksud saya. Dengan ukuran? Dengan ukuran ya secukupnya, kembali lagi kita kira-kira. Nah, ya kurang lebih 1 liter. Ini 1 liter ini untuk 20 sampai 30 liter air. Bahkan bisa kita gunakan. Kemarin itu terlalu banyak ya, sampai over punya tanaman saya itu over. Karena ukurannya kan saya sendiri belum yakin fungsinya. Akhirnya kemungkinan terlalu banyak, jadi overnya tumbuhnya itu sampai pertumbuhan setiap hari ini itu ketinggian 5 cm. Kalau ada air hujan, jadi ada dukungan alam, air hujan yang cukup, kemudian penambahan setiap hari sampai 5 cm pertumbuhan ketinggiannya. Yang pertumbuhan diameternya saya nggak sempat ngukur, nggak sempat mencatat maksud saya. Nah, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum.